Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini, hari Minggu tanggal 11 September 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss Franc. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Saat ini kita mulai di market Euro USD ya. Kita lihat di time frame weekly. Tren besar untuk Euro USD sampai dengan saat ini masih kecenderungannya adalah tren turun. Ya, Anda bisa lihat nih swing-swing yang terjadinya adalah membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan saat ini bergerak di candle warna hijau ya di minggu kemarin. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat ya, dengan adanya struktur seperti ini, artinya Euro USD tidak mampu bergerak lebih tinggi ya. Kalau kita perbesar seperti ini, pergerakan dari Euro USD ini tidak mampu bergerak lebih tinggi, tapi lebih tepatnya dia hanya sifatnya selalu koreksi, bullish untuk koreksi. Dan ini yang saat ini terjadi di pergerakan Euro USD. Jadi meskipun kalau kita lihat dari pergerakan di minggu kemarin untuk Euro USD, perhatikan di sini. Tekanan buyer sangat kuat sekali ya nih. Tapi masih terbayang-bayang oleh pergerakan bearish engulfing yang ini. Ya, jadi tekanan buyer meskipun dia naik tapi tidak melebihi dari pembentukan bearish engulfing. Artinya minggu depan besar kemungkinan memang akan terjadi kenaikan berlanjut ya, tapi sifatnya adalah bullish untuk koreksi. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame daily untuk Euro USD. Nah, ini di time frame daily ya, Anda perhatikan dorongan kalau dari time frame daily ya, memang ini yang membentuk posisi pergerakan bullish. Ada bullish engulfing ya, setelah itu dia minggu sebelumnya di hari Kamis ya, di hari Kamis terjadi koreksi 50% yaitu membentuk wilayah support 0.99294 dan disusul di candle bullish ya, tapi kenaikan ini perhatikan tidak terlalu signifikan ya, karena seller masuk lagi ke dalam. Ini seller juga sudah melebihi dari area 50% dari kenaikannya. Meskipun ditutup di candle warna hijau, artinya dorongan buyer ini sudah mulai kelelahan. Breakout yang kemarin terjadi pembentukan high weekly yaitu 1.01136. Nah, ini dari time frame daily. Kita lihat lagi di time frame 4 jam ya. Kalau keseluruhan di time frame 4 jam saat ini terdapat pembentukan bearish engulfing. Artinya akan ada dorongan ke bawah ya, akan ada dorongan ke bawah untuk hari Senin. Artinya meskipun kita lihat di time frame weekly untuk minggu depan memang terlihat akan menguji kuat wilayah resisten, atau yang pertama adalah high yang terbentuk di hari Jumat kemarin sampai dengan wilayah 50% dari Fibonacci 50% dari bearish engulfing. Kalau kita perkecil seperti ini ya, ini masih dalam tekanan tekanan tren turun, tapi tidak menutup kemungkinan akan bergerak menuju minimal 50% dari pembentukan bearish engulfing di time frame weekly. Ya, targetnya bisa ke sana. Tapi kalau kita lihat seperti ini ya, besar kemungkinan nanti hari Senin akan terjadi lanjutan karena ini kan membentuk bearish engulfing ya. Ini akan terjadi dorongan koreksi, baru dia akan naik lagi, akan menguji kuat yang menjadikan bearish engulfing di time frame 4 jam. Catatannya di sana. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 1 jamnya. Nah, di time frame 1 jam ini terlihat pembentukan swing ya. Nih perhatikan dari 1 2 3 4 hari ke belakang setelah pembentukan sideways ya. Perhatikan ini breakout structure ya, kemudian dia naik, dia koreksi ya ke area sini, ini yang menjadi resisten terus menjadi area support. Kemudian dia naik lagi, breakout structure lagi, dan saat ini koreksi minimal 50% di wilayah 1.00338. Dari pembentukan bearish engulfing di time frame 1 jam, ini terjadi dorongan, kemudian dia membentuk area sideways atau area base.
Nah, disinilah nanti kita akan bisa menentukan apakah dari pergerakan Euro USD untuk hari Senin, ini saya perbesar, akan terjadi breakout untuk arah turun ya, atau dia akan breakout atas untuk arah naik. Ini yang kita biasanya pakai menggunakan level psikologi ya. Ya, ini saya hapus dulu yang menjadi area support. Di sini saya akan ganti menjadi area level psikologi. Untuk kita memiliki batasan bawahnya adalah ini menjadi level psikologi, kemudian yang atas batasannya adalah ini menjadi area level psikologi. Artinya apa? Untuk hari Senin besok, selama bergerakannya masih belum breakout, wilayah level psikologi 1.00322 sampai dengan level psikologi atas 1.00625, artinya masih bergerak sideways. Tapi kalau sudah breakout di atas level psikologi, breakoutnya adalah impulsif bullish ya, perhatikan impulsif bullish dan close di atas 1.00625, artinya akan ada dorongan buyer yang akan menguji sekali lagi yang menjadi high weekly 1.01136 sampai dengan area Fibonacci retracement, yaitu 50% terbentuknya bearish engulfing di time frame weekly area sini. Oke. Atau sebaliknya terjadi impulsif bearish ya, yaitu di 1.00322 close di bawah area 1.00322 area level psikologi bawah, artinya akan ada dorongan kuat seller ya menuju ke weekly open bulls. Oke, ini weekly open bulls yang tercipta di minggu kemarin. Oke, langsung aja kita buatkan skenarionya seperti apa gambarannya. Perhatikan ya, yang pertama tadi sudah saya informasikan bahwasanya selama dia belum bergerak atau breakout di area level psikologi atas ataupun level psikologi bawah, maka dia akan bergerak sideways seperti ini. Nah, ini yang pertama ya, dia akan bergerak naik turun dengan seimbang seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, jika mana dari pergerakan Euro USD breakout dari level psikologi atas dan close di atasnya area 1.00625, artinya dia akan bergerak naik menuju ke wilayah weekly nih ya, high weekly, dia akan menuju ke area sini. Nah, ini gambarannya, target atasnya di situ. Tapi kalau ternyata breakoutnya adalah di bawah, yaitu di bawah level psikologi 1.00322 ya, di bawah sini, artinya akan menguji kuat, minimal dia akan menyentuh sini, retest dan akan menuju weekly open bulls. Ini gambarannya dari pergerakan Euro USD ya, gambarannya seperti ini. Jadi yang paling utama Anda harus memperhatikan ya di hari Senin itu adalah ini, area level psikologi atas dan level psikologi bawah. Selama ini belum breakout, menurut saya sih jangan transaksi, lebih baik tunggu dia impulsif bullish atas atau impulsif bearish bawah, baru Anda boleh entry atau masuk pasar. Oke, kita berlanjut di market GBP USD. Tetap kita mulai di time frame weekly untuk minggu depan. Oke, nah untuk GBP USD ya, ini terjadi pembentukan candle warna hijau. Sebelumnya kalau kita perhatikan ya, di sini 1 2 3 dalam kondisi 3 minggu ke belakang ya, terjadi candle penurunan dan dibayang-bayangi oleh bearish engulfing sekali lagi di sini ya. Dan tepat di monthly open bulls, di mana monthly open bulls di bulan kemarin Agustus ya terjadi bullish ya opennya, tapi sudah di breakout, artinya sudah ada dorongan seller yang cukup besar di GBP USD. Dan saat ini sudah ada perlawanan buyer, terbukti minggu kemarin ada posisi pembentukan bullish nih ya, ini posisi pembentukan bullish, artinya dari posisi ini akan menguji kuat minimal high weekly yang tercipta di hari kemarin ya, atau di minggu kemarin maksud saya, akan menguji kuat di sini. Tapi secara keseluruhan kalau kita tarik dengan swing terakhir menggunakan Fibonacci retracement dengan titik tertingginya di sini, perhatikan, kemudian kita tarik ke bawah sampai titik terendahnya di sini ya. Nah, kurang lebihnya akan menguji kuat kalau kita ukur dari volume dari pergerakannya ya, akan menguji kuat wilayah 38,2% ke sini ya, 1.17451. Minggu ini besar kemungkinan akan menguji kuat wilayah ini ya. Ini target ujinya sampai ke sini, dan area 50% 1.17451
18.501 kalau memang volume dari pergerakannya sangat besar sekali tekanan fluktuasinya untuk naik ke atas. Tapi dibayang-bayangi sementara ini ya, yaitu akan menguji kuat wilayah 1.17451. Kuat arah sana untuk menguji dari pergerakan GBP USD. Oke. Jadi ini saya tandain ya supaya kita punya gambaran kalau nanti dia naik ke wilayah ini ya 38,2%. Ini kita akan tandain. Kita catat wilayah ini untuk menjadi area uji ya di sini. Kita kasih tanda ya. Targetnya di sini ya, di situ. Oke, kita coba turunkan lagi di time frame daily. Nah, ini di time frame daily. Dari pergerakan di time frame daily, perhatikan inilah tekanan yang terjadi dari pembentukan bullish engulfing. Artinya apa? Dorongan kuat untuk di beberapa hari atau di minggu kemarin itu terjadi ketika ada pembentukan bullish pin bar. Ini ada bullish pin bar yang memberikan informasi tekanan buyer ini sangat kuat meskipun setelah bullish pin bar terjadi koreksi minimal 50% ya. Dan dia naik membentuk ekor bawah, artinya dari posisi ini dorongan kuat di hari Jumat kemarin mendorong sampai dengan sempat terjadi breakout ya yang disebut dengan low bulan Agustus dan membentuk high weekly ya atau tertingginya di minggu kemarin 1.16481 ya dan terbentuk candle bullish dan memakan candle warna merah. Menurut saya di sini untuk hari Senin ya akan terjadi dorongan buyer lagi ya. Tinggal kita mencari titik area buy. Apakah dia akan koreksi dulu baru dia naik? Kita lihatnya di time frame yang lebih kecil yaitu di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam harga saat ini membentuk build up ya. Ini adalah build up atau membentuk area base ya. Ini jadi rally base besar kemungkinan kalau dia bergeraknya dia mendekati area trendline ya seperti ini ya, bergeraknya di area trendline seperti ini besar kemungkinan akan terjadi kenaikan karena ini adalah area resisten di trendline atas. Oke, sekarang kita coba turunkan lagi di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam inilah pembentukan dari posisi bawah ya, membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Besar kemungkinan dorongan kuat menuju ke area tes lagi ya yang membentuk high weekly 1.16481. Ini kita akan coba lihat ya, dan ini posisi terkuatnya yang di tadi ya akan menguji kuat wilayah ini untuk minggu ini yaitu di 1.17451. Wilayah ini yang menjadi titik uji terkuatnya. Ya, wilayah ini mungkin kita akan tandain ya, kita blok aja sebentar, kita blok area ini menjadi area uji terkuat ya untuk minggu depan di wilayah ini ya dan mendekati wilayah resisten. Ini kita tandain ya sebentar, kita masukkan targetnya sampai area sini ya, on target untuk minggu depan. Oke. Dan selanjutnya karena di sini terakhir dari sebelum terjadi penutupan membentuk sebuah area base, maka di sini kita akan tandain dulu area support di bawahnya adalah wilayah ini. Jadi kemungkinan besar menurut saya karena adanya area support di sini ini menjadi titik teman-teman untuk memperhatikan untuk area yang bisa kita targetkan buy di wilayah ini ya. Perhatikan ya. Dan di sini kita akan kasih pantau wilayah ini. Ya, ini menjadi area pantau kita. Di kisaran ini jika mana area ini kalau ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar ya atau pattern-pattern yang lain, Anda boleh melakukan posisi buy. Ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Jadi kalau kita berikan skenarionya dengan kondisi range pergerakan yang terbentuk antara 1.15505 sampai dengan 1.16481, ini adalah range pergerakan yang dimana akan diuji kuat dari pergerakan GBP USD ya. Terus kemudian kita akan buatkan skenarionya ya dari posisi saat ini ya.
Di area sini ya. Kalau nanti ini ternyata ada koreksi dulu ke sini, teman-teman ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, pantau wilayah ini. Jika mana ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, ataupun ya pattern-pattern yang lain, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, Anda boleh buy, pasang stop loss di bawahnya. Catatannya, kalau ternyata patternnya adalah bearish impulsif, tolong jangan transaksi dulu. Tahan dulu posisinya ya. Anda boleh sell di wilayah ini, pasang stop loss di atas ya. Itu kalau kondisinya impulsif bearish. Dengan adanya bullish engulfing, bullish pin bar, besar kemungkinan akan mendorong menguji kuat wilayah high di weekly di minggu kemarin ya, akan menguji kuat ke wilayah sana. Catatannya ini ya, dari untuk pergerakan di hari Senin ya untuk GBP USD. Kita sekarang berlanjut di market Aussie USD. Kita lihat dulu di time frame weekly ya. Di time frame weekly kita lihat dulu dari pergerakannya di sini. Perhatikan. Nah, untuk Aussie USD Anda bisa perhatikan kekuatan penurunan di beberapa minggu kemarin ini terjadi karena ada pembentukan bearish engulfing besar di sini. Ya, maka di sinilah seller memberikan informasi kuat bahwasanya tekanannya sangat besar, tapi dia tidak mampu sampai dengan di minggu terakhir kemarin tidak mampu break di bawah support Juli ya. Ini area support di bulan Juli yaitu di 0.66816. Dia tidak mampu break di bawah sini. Artinya ada posisi kekuatan buyer di wilayah ini yang selalu mendorong dari pergerakan Aussie USD. Jadi di beberapa bulan ke belakang ya, area support di bulan Juli ini sangat kuat sekali ya, yaitu 0.66816 ini belum mampu di breakout. Besar kemungkinan dengan adanya pembentukan candle bullish ya dan ekor panjang ke atas, ini besar kemungkinan akan terjadi kenaikan, tapi sifatnya hanya bullish untuk koreksi. Ini untuk Aussie USD. Sekarang kita turunkan di time frame daily. Nah, di time frame daily Anda bisa lihat ya, dengan posisi pergerakan swing terakhir ya, ini ada pembentukan bullish engulfing. Artinya apa? Artinya akan ada kekuatan buyer yang menguji wilayah 50% dari penurunan ini. Ini yang akan menjadi acuan, salah satu acuan kita ya di hari Senin ataupun untuk di minggu depan ya. Kalau kita tarik dengan tertingginya di sini, titik A sini, kita tarik ke bawah sampai dengan wilayah yang terakhir di sini ya. Sebentar saya tandain dulu. Nah, ini sudah ada terbentuk minimal 50% di sini ya, yaitu 0.69179. Itu yang akan menjadi target dari pergerakan Aussie USD ya di time frame daily. Kemungkinan besar akan menuju ke wilayah sini. Ini yang menjadi acuan gambaran untuk minggu depan sampai dengan hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, kita coba turunkan lagi di time frame daily. Nah, di time frame daily ada pembentukan area base ya. Di time frame 4 jam ya, ada pembentukan area base yang dimana pergerakan buyer dan seller sama-sama kuat di akhir sesi penutupan di sini. Nah, ini nanti yang kita bisa lihat posisinya, apakah dia berhasil breakout lagi high weekly. Kalau ini berhasil di breakout, maka dia akan menuju area 50% sampai 61,8% untuk pergerakan di hari Senin. Tapi kalau ternyata dia masih membentuk pergerakan koreksi ya, low, mencari titik higher low, besar kemungkinan ya kemudian dia akan terjadi kenaikan. Kita coba lihat lagi di time frame 1 jamnya. Nah, di time frame 1 jam dengan adanya pembentukan wilayah seperti ini bisa kita masukkan area level psikologi ya yang berdekatan dengan harga saat ini. Nah, ini kita masukkan dulu. Ini nanti kita jadikan acuan apakah dari pergerakan Aussie USD berhasil dia breakout di resisten atau level psikologi atas, atau dia akan bergerak turun ya menyentuh level psikologi bawah. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nih, dua acuan informasi ini teman-teman tunggu aja kalau mau transaksi di Aussie USD mana dulu yang akan di breakout. Artinya seperti ini, selama pergerakan dari Aussie USD ya masih bergerak di kisaran seperti ini ya, kecenderungannya pasti tidak akan terjadi istilahnya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang seperti ini. Tapi kalau sudah breakout impulsif bullish ya, breakout impulsif bullish dan
ditutup di atas harga 0.68558, artinya akan ada dorongan kuat buyer menuju high weekly, retest dan akan menuju ke area 50%. Nah, ke sini. Ini gambaran dari pergerakan Aussie USD. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda boleh pantau dari wilayah 23,6%. Kalau catatannya memang dari pergerakan Aussie USD terjadi breakout impulsif bearish di bawah 0.68236 di sini ya. Oke, retest baru dia bisa menuju ke wilayah ini, break di sini dan menuju ke area support, menguji kuat di sini. Baru dia bisa terjadi yang namanya kenaikan. Nah, ini market dari Aussie USD ya. Sekarang kita berlanjut di market USD Kanada. Kita lihat dulu di time frame weekly. USD Kanada berbanding terbalik dengan market yang lain ya. Di sini kecenderungannya adalah turun. Gagalnya dari tertingginya ya, area resisten 1.32238. Nih, resisten Juli gagal di breakout ya, dimana dari 2 minggu ke belakang kuat menyentuh high weekly 1.32088. Di area sini ya dia gagal, maka tekanan seller kuat masuk sampai dengan dia breakout di bawah pembukaan di minggu sebelumnya di sini. Artinya ini sudah membentuk bearish engulfing. Jadi kita tinggal cari aja potensi untuk sell ya, mendekati wilayah-wilayah minimal di area sini bisa dijadikan acuan untuk kita bisa ambil posisi sell. Coba kita turunkan dulu di time frame daily ya. Nah, ini di time frame daily, kenapa saya tadi bilang wilayah yang kecenderungannya yang akan terjadi koreksi ya, minimal di wilayah resisten di sini yaitu 1.30777. Ini sudah terjadi breakout ya. Gambarannya kan sudah terjadi breakout nih di pembentukan ini, pergerakan swing nih ya, yang naik yang membentuk higher low higher high higher low higher high. Channel ini terbentuk dari pergerakannya dia naik dan sudah breakout impulsi bearish, artinya akan dorongan kuat menguji kuat wilayah low weekly di minggu kemarin. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam seperti ini ya. Kalau menurut saya karena terakhir ada pembentukan long legs doji ya di situ. Nih ada long legs doji dan candle warna merah, artinya akan ada pengujian sekali lagi yang di area low weekly di area sini. Oke. Ini atau dia akan retest dulu menuju resisten di 1.30777 baru dia akan turun. Sekarang kita lihat di time frame 1 jamnya seperti apa skenarionya untuk USD Kanada. Oke, dengan posisi seperti ini ya, ini biasanya akan terjadi retest dulu. Saya gambarkan langsung ya. Ini ya, atau enggak dia akan turun dulu menuju low weekly, dia gagal di sini, dia retest ya, baru dia akan turun. Nah, sederhananya seperti ini gambarannya ya. Tinggal Anda pantau aja kalau Anda mau buy di kisaran low weekly, kalau ada pembalikan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru Anda boleh buy di area ini di 1.29818. Tapi kalau selama pergerakannya tidak ada pattern di wilayah ini ya, pembalikan baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, jangan buy, apalagi kalau impulsif bearish ya. Ininya di situ tuh, dan kemudian di area resisten 1.3077 Anda boleh pantau. Kalau nanti di sini ada pattern pembentukan pattern turun, baru Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya. Oke, ini untuk USD Kanada. Sekarang kita berlanjut di USD Jepang Yen. Nah, di USD Jepang Yen kita lihat dulu time frame weekly. Menariknya di sini USD Jepang Yen di minggu kemarin berhasil dia breakout area resisten terkuatnya, yaitu ada high Juli, kemudian high monthly, kemudian ada weekly resisten yang sudah berhasil di breakout, dan ternyata dia sudah membentuk sebuah area ya high weekly di minggu kemarin yaitu 144.992. Dan disinilah terbentuk terakhir di minggu sebelumnya. Ini gagal dia breakout, maka dia turun membentuk ekor dan body hijau yang cukup besar. Artinya apa? Terbukti kuat dorongan buyer ya, yang akan menguji sekali lagi high weekly. Meskipun sifatnya sudah ada koreksi, tapi buyer masih terjadi kuat banget karena di sini ada dorongan bullish engulfing yang mendorong kekuatan ini naik. Intinya di situ.
Ya, kalau kita turunkan di time frame daily. Nah, ini menariknya ya, ada pembentukan bearish engulfing ya di sini USD Jepang. Bearish engulfing artinya apa? Minggu depan akan terjadi penurunan ya, minimal dia akan menguji kuat wilayah ini. Ini akan menjadi area uji ya. Ini menjadi area uji. Jadi saya tandain aja karena sudah terjadi breakout structure, saya menemukan di sini ada pembentukan yang namanya ada pembentukan yang namanya order block. Nah, ini saya tandain ya. Kalau nanti minggu depan dia sudah mengarah ke sini, saya lebih baik buy ya. Di area sini tapi ya, yaitu di kisaran saya tandain ya level harganya supaya kita tahu kisarannya di sini di 136.387 sampai dengan kisaran di sini yaitu 137.238. Ini sangat menarik sekali ya. Itu akan bisa kita jadikan titik entry buy. Semoga aja minggu depan bisa ke arah sana. Kemudian kita lihat lagi di time frame 4 jam. Nah, ini di time frame 4 jam tepat. Nah, ini menarik ya. Kalau sampai dengan minggu depan area EMA50 ini terjadi breakout dan harga bergerak di bawah, karena kan kekuatan buyer di USD Jepang ini sangat besar ya. Dan di hari terakhir kemarin di sini sempat terjadi penolakan loh pada buyer loh. Nih perhatikan. Jadi artinya apa? Ini akan menentukan minggu depan kalau sampai EMA50 nih berhasil di breakout, apalagi dia breakout di bawah weekly open pulse, ini menjadi poin titik utama ya. Ini dia bisa bergerak lebih turun lagi menuju ke area order block yang sudah kita gambarkan di sini. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk minggu depan. Ya, untuk hari Senin besok ya. Ini artinya menurut saya karena ini sudah ada area support terbentuk dan area resisten yang sudah di breakout, maka menurut saya untuk hari Senin ini area support. Skenarionya sederhana sekali. Saya akan melihat posisinya ini dia retest dulu ke sini ya. Retest, ada pattern pembentukan pattern turun, saya akan sell, pasang stop loss di atasnya, target minimal sampai wilayah ini support, dan dia kalau dia breakout maka menuju ke area 140.600 areanya sini untuk hari Senin. Oke. Sekarang kita berlanjut di market USD Swiss franc. Ini untuk USD Swiss franc, perhatikan weekly ada pembentukan bearish engulfing. Ya, meskipun tekanan buyer sebelumnya sangat kuat, tapi dia gagal breakout di atas resisten Juli 0.98859. Dorongan kuat terjadi, ya, seller masuk dan breakout di bawah pembentukan bullish impulsif terakhir, opennya di breakout. Artinya apa? Artinya akan terjadi penurunan di USD Swiss franc. Yaitu di time frame daily kita lihat lagi. Nah, posisinya seperti ini ya. Ini ada bearish engulfing. Ini informasi yang sangat kuat sekali ya. Saya sudah kasih informasi juga terakhir. Dorongan seller kuat masuk ke sini dan 1 2 3 hari ke belakang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan saat ini sudah menyentuh area trend line yang sudah kita gambarkan ya. Artinya apa? Ini akan menguji sekali lagi ya, apakah dia akan breakout di bawah trend line ini. Kalau dia breakout, karena kan dia gagal nih. Breakout di area resisten Juli nih gagal, ada bearish engulfing, informasinya dia turun ya, 1 2 3 hari dia turun, maka dia akan menguji kuat wilayah yang menjadikan low monthly atau wilayah wilayah yang terdekat di wilayah ini, yaitu 0.93940. Minimal low weekly dulu yang akan diuji ya. Sekarang kita lihat lagi di time frame 4 jam. Nah, ini sudah breakout juga EMA50 dan sudah breakout juga wilayah support yang saat ini menjadi resisten. Jadi dorongannya kuat dari dorongan pembentukan bearish engulfing di time frame daily. Nah, ini posisi terakhir seperti ini ya. Kalau menurut saya ini saya akan tarik dulu ya. Ini karena ada tekanan buyer di sini meskipun membentuk sebuah area base. Nanti kita lihat besar kemungkinan akan menguji kuat wilayah ini menjadi area resisten ya, akan uji ke area sini. Perhatikan wilayah ini ya, akan menguji kuat wilayah ini minimal di sini. Ini terjadi banyak rejection
di sini sampai dengan wilayah ini. Akan uji kuat ke sini ya targetnya. Jadi teman-teman pantau aja yang saya gambarkan di sini ya. Ini pantau wilayah ini, kalau nantinya di situ ada pembentukan pattern baik single pattern, triple pattern ya, double pattern, triple pattern, Anda boleh sell di wilayah ini. Ini menjadi target Anda untuk sell. Oke. Di situ ya. Dan posisi terakhir membentuk sebuah base, maka di sini saya akan masukkan angkanya. Ini ya, ini membentuk sebuah base. Minimal kalau ini terjadi breakout antara atas dan bawah ya, yang menjadikan area level psikologi, minimal di sini yang pertama ini menjadi level psikologinya. Oke, kemudian yang kedua level psikologinya adalah ini. Udah dari dua ini aja, Anda tinggal lihat. Selama belum breakout ada jalan transaksi. Kalau sudah breakout, Anda cari titik sell aja menurut saya. Ya, saya akan sell ketika ini sudah breakout impulsif bullish di atas level psikologi, dia akan di sini ya. Disinilah yang nanti saya akan cari titik area sell. Oke, kalau nanti ada bearish engulfing, bearish pin bar, doji ya, ataupun candle-candle yang lain yang mengarah candle turun, ini saya akan sell dengan target minimal dia menguji low weekly, retest, baru dia akan ke sini. Ini gambarannya ya. Ini yang pertama, tapi yang kedua, kalau dia tidak terjadi retest, malah dia breakout di bawah low psikologi, maka dia akan menguji kuat low weekly, koreksi, dan menuju ke sini. Ada dua gambar informasi untuk pergerakan USD Swiss franc ya, seperti ini. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk minggu depan dan di hari Senin ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.